Saudara-saudaraku sekalian, lalu apa sih keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah itu, Pak? Keistimewaan yang pertama, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah sepakat semua sumber Islam itu Al-Quran, hadis, ijma. Ini yang paling utama dulu. Al-Quran, hadis, apalagi ijma. Al-Quran jelas ya. Hadis yang kayak gimana nih? Semua hadis dipakai? Enggak lah. Yang dimaksud itu hadis yang sahih atau hasan di bawahnya. Bapak sekalian, saya sebetulnya pengen cerita gimana sih bisa terjadi ada hadis sahih, ada hadis yang tidak sahih. Mudah-mudahan waktunya cukup nih Pak nih. Ya. Saya alhamdulillah kuliah hadis di Madinah. Saya di Madinah ambil kuliah hadis ya, S1. Saya mengambil S1 khusus hadis. Jadi semua ilmu-ilmu hadis sudah alhamdulillah saya pelajari. Maka saya ingin secara global aja, gimana sih sejarah ada hadis sahih, ada hadis dhaif jiddan, palsu. Gimana sih sejarahnya? Begini Pak, di zaman Rasul belum ada orang yang berdusta atas nama Rasul. Para sahabat juga hafalannya hebat-hebat Pak, nggak kayak kita error mulu. Benar. Dan para sahabat itu Pak paling berhati-hati menyampaikan hadis, takut banget salah. Sampai-sampai Anas bin Malik kalau bawain hadis itu keluar keringat dingin saking ketakutannya Pak. Di zaman tabi'in ya, setelah sahabat mulai itu Pak keinginan-keinginan untuk berdusta atas nama Rasul sudah ada. Terutama muncul seorang nabi palsu yang bernama Mukhtar Ats-Tsaqafi. Dia yang pertama kali berusaha bagaimana berdusta atas nama Rasul tapi gagal. Di zaman tabi'ut tabi'in mulai Pak zindik masuk. Tahu zindik? Zindik itu orang yang pura-pura masuk Islam tapi ingin merusak. Dengan cara apa? Bikin hadis-hadis atas nama Rasul untuk merusak ajaran Islam. Ya. Bapak sekalian, tadi sudah saya ceritakan, di zaman tabi'in sudah muncul fitnah. Fitnah yang dimaksud yaitu pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Syiah muncul Pak. Dan di antara keyakinan Syiah, dusta itu halal. Halal berdusta untuk membela kelompok, maka mereka kelompok yang paling doyan bikin hadis. Ya. Demikian pula mereka-mereka yang hafalannya suka salah. Ada lagi orang yang sengaja berdusta atas nama Rasul untuk kepentingan dunia. Ada lagi yang berdusta atas nama Rasul untuk membela agama. Ada lagi yang berdusta atas nama Rasul untuk merusak agama. Maka para ulama Pak, di zaman tabi'in ketika muncul orang-orang zindik, mereka merasa perlu untuk membela hadis. Hamad bin Zaid berkata, "Wadu'atiz zanadiqah aktsar min 70,000 hadis." Orang-orang zindik sudah berhasil membuat 70.000 hadis. Ditangkap seorang zindik yang bernama Abdul Karim bin Abil Arja. Ketika mau dipancung dia berkata, "Saya tidak menyesal dipancung karena saya sudah berhasil menyebarkan 4.000 hadis palsu. Yang aku halalkan padanya yang haram dan aku haramkan padanya yang halal." Wah, para ulama akhirnya apa Pak? Menyingsingkan tangan mereka, membela hadis. Caranya bagaimana? Perawi-perawi hadis diperiksa satu persatu. Setiap perawi hadis ditanya namanya siapa, dari mana berasal, keturunannya, siapa guru-gurunya, kemana saja belajar. Sampai-sampai disebutkan kalau mereka ingin mengambil hadis dari seseorang, orang ini diperiksa dulu 2 bulan. Bertanya-tanya ke orang-orang siapa orang ini. Sampai-sampai yang ditanya berkata, "Kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu ya?" Saking detailnya Pak.
Dicatat baik-baik namanya, siapa, bagaimana hadis-hadisnya. Hadis-hadisnya ditulis semuanya, Pak. Dilihat, dibandingkan, dari situ ketahuan ini hadis perawinya apa? Thiqah, terpercaya. Ini perawinya hafalannya suka error. Ini perawinya mudallis. Ini perawinya dhaif jiddan, sangat lemah. Ini perawi tukang dusta. Ketahuan, Pak. Masya Allah, subhanallah. Dan para ulama, Pak, sampai berjalan ribuan kilometer, Pak, untuk mencari hadis dan sanadnya, diperiksa sama mereka, Pak. Makanya kita terima kasih sama mereka itu. Iya. Sejarah perawi hadis ini sangat diperhatikan betul. Karena kalau bukan karena mereka mencatat sejarah perawi ini, orang akan sembarangan berkata Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Makanya Abdullah bin Mubarak berkata apa, Pak? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad hadis, setiap orang seenaknya akan berkata apa? Rasulullah SAW bersabda. Dengan adanya sanad ini diperiksalah, perawi-perawinya dicatat baik-baik, dibukukan baik-baik. Siapa si fulan? Siapa si fulan? Siapa namanya? Bagaimana statusnya? Ketahuan. Dan ternyata, Pak, pemalsu hadis ini macam-macam. Ada, Pak, hadis yang dibuat tukang terong, Pak. Al-bazinjan dawaun likulli da. Terong obat segala penyakit. Ditelusuri oleh ulama, ternyata yang bikin tukang terong biar laris terongnya, Pak. Tukang semangka bikin lagi. Ya, ketahuan oleh para ulama, Pak. Dikumpulkan oleh para ulama hadis-hadis palsu. Ibnu Jauzi membuat sebuah buku yang berjudul Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Imam As-Suyuti juga menulis buku kumpulan hadis palsu. Al-Imam Ibn Al-Arraq, dan ini buku yang terbagus tentang kumpulan hadis palsu yang berjudul Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahaditsil Mawdu'ah. Ya. Demikian pula para ulama mengumpulkan hadis-hadis palsu. Ada lagi hadis palsu bikinan orang zindik, Pak. Zindik itu tadi orang yang pura-pura masuk Islam.